Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rizka dan juga Profesor Martita. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan pada hari ini kami akan menampilkan praktik sidang Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 83 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023. Sebelumnya, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok 3 untuk memberitahukan bahwa ada ketidakselarasan risalah sidang antara berkas dan yang akan dipraktikkan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Ranita Enji sebagai panitera pengganti. Saya Ayu Fitri Hapsari selaku Hakim Ketua Pleno. Saya Nirma Salwa sebagai Hakim Anggota Pleno 1. Saya Raihana Ifat Mahdia sebagai Hakim Anggota Pleno 2 dan Hakim Anggota Panel 2. Saya Laila Nur Aulia Putri sebagai Hakim Anggota Pleno 3. Saya Erlina Devi Wulandari sebagai Hakim Anggota Panel 1 dan Hakim Anggota Pleno 4. Saya Oktania Ramadhani Pamujaningtya sebagai Ketua Hakim Panel dan Hakim Anggota Pleno 5. Saya Faiza Putri Hairisna sebagai Hakim Anggota Pleno 6. Saya Lubas Adam sebagai Jursumbah. Saya Naufal Kevin Andi Rafi sebagai saksi pemohon. Saya Karin Juwana sebagai kuasa presiden. Saya Adelia Saring Kiransari sebagai kuasa presiden. Saya Aulia Dian Hidayati sebagai ahli pemerintah dan ahli pemohon. Saya Nabila Salma Taqwa sebagai ahli pemohon dan ahli pemerintah. Saya Sinta Mariam sebagai DPR. Saya Abimanyu Sesfaresi sebagai DPR. Saya Muhammad Abin Zaidan sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Siregar Baginda sebagai kuasa hukum pemohon. Kasus posisi. Industri perpajakan di Indonesia merupakan sektor penting dalam mendukung keuangan negara dengan kebijakan perpajakan yang terus diperbaharui melalui serangkaian undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Salah satu ketentuan penting dalam UU ini adalah Pasal 43A yang memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan terhadap dugaan tindak pidana perpajakan. Namun, pelaksanaan Pasal 43 ini memunculkan permasalahan terkait dengan prosedur pemeriksaan yang dianggap berpotensi merugikan wajib pajak karena kurangnya kepastian hukum. Raisa Hermawati, seorang pedagang dari Karo, Sumatera Utara, dan Fareza Agustinus, seorang pedagang di Bandung, merasa dirugikan oleh penerapan ketentuan Pasal 43A UU HPP. Raisa Hermawati khawatir bahwa kewenangan DJP untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan tanpa prosedur yang jelas dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang, dan sementara itu Fareza Agustinus pernah mengalami penggeledahan dan juga penyitaan dokumen pada tahun 2020 dalam proses pemeriksaan yang dianggap tidak sah karena tidak memenuhi prosedur hukum. Keduanya merasa bahwa hak konstitusional mereka terkait kepastian hukum yang adil telah dilanggar oleh pasal tersebut. Ketentuan Pasal 43A UU HPP membuka ruang bagi DJP untuk bertindak sewenang-wenang dalam pemeriksaan bukti permulaan tanpa memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi wajib pajak. Pada tanggal 27 Juli 2023, Raisa Hermawati dan Fareza Agustinus mengajukan permohonan uji material ke Mahkamah Konstitusi menantang konstitusionalitas Pasal 43 ayat 1 dan ayat 4 UU HPP. Para pemohon meminta Mahkamah untuk menafsirkan kembali ketentuan tersebut agar lebih ketat serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak konstitusional wajib pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 tentang negara hukum dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tentang hak atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil. Kepada para pihak, silakan memasuki ruang persidangan.
Tata tertib persidangan secara luring. Para pihak diwajibkan memenuhi tata tertib persidangan yang meliputi: yang pertama, hadir di persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi paling banyak 2 orang dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan, kecuali untuk sidang pengucapan putusan hadir secara luring. Nomor 2, larangan membagikan link kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dalam perkara yang dimaksud. Nomor 3, menyerahkan daftar nama para pihak yang hadir dalam persidangan secara langsung di gedung MK yang disampaikan melalui email jurpang2@mkri.id paling lambat 1 hari kerja sebelum persidangan. Nomor 4, menunjukkan surat panggilan sidang. Nomor 5, hadir paling lambat 1 jam 30 menit sebelum persidangan dilaksanakan. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selamat pagi para pihak. Di sini Majelis Hakim ingatkan kepada seluruh hadirin sidang untuk selalu menaati segala tata tertib persidangan sebagaimana yang telah terpampang di gedung pengadilan. Hal ini guna memperlancar jalannya persidangan. Kemudian, saudara dapat mengambil gambar baik berupa foto ataupun video, tapi dengan seizin Ketua Majelis Hakim sebelum sidang ini dimulai. Dan diharapkan untuk tidak menggunakan fitur blitz-nya karena hal tersebut dapat mengganggu jalannya persidangan. Hakim anggota 1 siap? Siap yang mulia. Hakim anggota 2 siap? Siap yang mulia. Panitera siap? Siap yang mulia. Pemohon siap? Siap yang mulia. Sidang pemeriksaan awal di Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara pengujian peraturan perundang-undangan pada tingkat pertama dan terakhir. Dengan nomor register perkara 83/PUU/21 Romawi/2023 yang diajukan oleh Raisa Hermawati sebagai pemohon. Dengan ini, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak pemohon. Pemohon, siapa yang hadir pada persidangan hari ini? Pemohon dihadiri oleh kuasa hukumnya yang mulia. Baik, kepada pemohon silakan maju ke depan untuk menunjukkan legal standing, surat kuasa khusus, berita acara sumpah, dan kartu advokat saudara. Benar dengan saudara Abian SHMH dan saudara Baginda SHMH? Benar yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Baik, setelah Majelis Hakim perhatikan surat kuasa khusus yang saudara ajukan ini telah ditandatangani oleh pemberi kuasa sesuai dengan legal standing yang sudah saudara ajukan, dan juga telah diregistrasi di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, serta telah memenuhi unsur-unsur kekhususan sebagaimana yang diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Baik, acara pemeriksaan hari ini adalah pembacaan permohonan dari pemohon. Saudara, apakah sudah disiapkan permohonannya? Sudah yang mulia. Baik, silakan. Baik. Apakah permohonannya akan dibacakan atau diserahkan saja? Diserahkan saja yang mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk menyerahkan permohonannya. Baik, setelah Majelis Hakim perhatikan permohonan yang saudara ajukan ini sudah sesuai, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu saudara perlu menyampaikan dengan lebih ringkas mengenai dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili permohonan ini. Cukup mengacu pada pasal 24C Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tidak perlu uraian panjang. Yang penting menunjukkan bahwa Mahkamah memiliki kewenangan terkait pengujian undang-undang yang saudara ajukan.
Baik, saya persilahkan untuk hakim anggota panel yang lain untuk memberikan saran atas permohonan ini. Baik, terima kasih Hakim Ketua Panel. Saya perhatikan bahwa saudara belum secara detail menguraikan bagaimana hak konstitusional saudara dirugikan secara nyata atau potensial oleh norma dalam pasal 43A ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Cukup dari saya yang mulia Hakim Ketua Panel. Baik, apakah hakim panel anggota 2 ingin menambahkan sesuatu? Ada yang mulia. Baik, silakan. Untuk dari saya, dalam posita, saudara masih menggunakan argumen-argumen yang umum. Kami menyarankan untuk memperkuatnya dengan menjelaskan lebih rinci. Selain itu, gunakan singkatan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 untuk merujuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan secara konsisten. Ini akan memudahkan majelis dalam membaca permohonan. Dari saya cukup, yang mulia Hakim Ketua Panel. Baik, dari hakim anggota ada tambahan lagi? Tidak ada. Untuk saudara pemohon ada tambahan? Cukup yang mulia. Baik, jika tidak ada tambahan lagi, untuk pemeriksaan awal pada perkara pengujian peraturan perundang-undangan harmonisasi peraturan perpajakan akan dilanjutkan pada hari Senin, 11 September tahun 2023 dengan agenda menyampaikan perbaikan permohonan pemohon. Di sini majelis hakim tetap mengingatkan kepada pemohon agar tetap hadir pada hari sidang yang telah ditentukan karena pengadilan ini bersifat resmi. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 83/PUU Strip 21 tahun 2023. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka. Sesuai dengan acara sidang pada hari ini adalah penyampaian perbaikan permohonan dari pemohon. Baik pemohon, apakah permohonannya sudah diperbaiki sesuai dengan saran yang sudah majelis hakim berikan? Sudah yang mulia. Baik, kepada pemohon silakan untuk memberikan salinan perbaikan permohonannya dan setelah itu langsung dibacakan. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum DPR dan pemerintah yang kami hormati. Izinkan saya selaku kuasa hukum pemohon membacakan perbaikan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut. A. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aku. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aku berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang P3. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara aku. B. Kedudukan hukum legal standing pemohon. Bahwa para pemohon telah memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan aku sesuai dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang mana pemohon 1 sebagai wajib pajak perorangan dan sebagai badan hukum merasa bahwa hak konstitusinya kami telah dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 telah dirugikan akibat berlakunya pasal 43A ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Oleh karena itu, para pemohon adalah pihak yang sah sebagai pihak dalam mengajukan permohonan aku. C. Alasan-alasan mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan. 1. Pasal yang dimohonkan untuk diuji telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pasal 43A ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dengan memberikan ruang bagi tindakan paksaan seperti penyitaan tanpa mekanisme kontrol hukum yang memadai, sehingga ketentuan ini merugikan pemohon sebagai wajib pajak karena melanggar hak atas kepastian hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pasal yang dimohonkan diuji tersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Urgensi mekanisme pra-peradilan sebagai pelaksanaan prinsip posisi seimbang antara wajib pajak dan PPNS
perpajakan dalam penegakan hukum yang bersifat pidana perpajakan, bahwa mekanisme pra-peradilan diperlukan dalam penegakan hukum yang bersifat pidana perpajakan berdasarkan pasal 43A ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, penempatan wajib pajak dalam posisi yang tidak seimbang dengan PPNS karena wajib pajak diwajibkan untuk mematuhi segala proses pemeriksaan alat bukti permulaan tanpa ruang mempersoalkan atau menggugat apabila terjadi pelanggaran prosedur. Ketidakadaan mekanisme pra-peradilan ini menghilangkan kontrol atas tindakan pemeriksaan yang berpotensi melanggar hak konstitusional wajib pajak sebagai yang dijamin pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang tahun 1945. Oleh karena itu, mekanisme pra-peradilan haruslah ada untuk memastikan keadilan dalam menegakkan hukum pidana di perpajakan. Baik. Berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan dalam pasal 43A ayat 1 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimanai terhadap tindakan-tindakan dalam pemeriksaan bukti permulaan tidak pidana di bidang perpajakan, yaitu A. Meminjam dan memeriksa buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. B. Mengakses dan atau mengunduh data, informasi, dan bukti yang dikelola secara elektronik. C. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak dan atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. D. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. E. Dapat diajukan upaya hukum pra-peradilan ke pengadilan negeri. Yang ketiga, menyatakan frasa tata cara pemeriksaan bukti permulaan tidak pidana di bidang perpajakan dalam pasal 43A ayat 4 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 246 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimanai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis, administratif, dan bukan pembatasan dan atau perluasan hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat, memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Baik, atas permohonan itu, apakah pemohon akan mengajukan alat bukti untuk menguatkan permohonannya? Kami akan mengajukan, Yang Mulia. Silakan, saudara bisa maju untuk menyerahkan buktinya. Baik, alat bukti P1 hingga P7 telah sesuai dengan yang aslinya ya Pak? Betul Yang Mulia. Baik, silakan kembali. Baik, dengan ini sidang penyampaian perbaikan permohonan oleh pemohon telah selesai dan akan dilanjutkan pada hari Senin 2 Oktober 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah. Di sini juga majelis hakim tetap mengingatkan kepada para pihak agar tetap datang pada hari persidangan yang telah ditentukan, karena panggilan ini bersifat resmi. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan hari ini. Saya urutan. Saya urutan. Cepet. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Sidang lanjutan perkara nomor 83 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan acara sidang pada hari ini, yaitu mendengarkan keterangan dari pihak DPR dan pemerintah. Kita dengar terlebih dahulu keterangan DPR. Dipersilakan DPR. Ya, terima kasih Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan yang terhormat yang mewakili pemerintah. Perkenalkan, kami akan menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dalam nomor perkara 83 garing PUU strip 21 Romawi tahun 2023. Berdasarkan keputusan pimpinan DPR RI nomor 193 P 1 MP garis miring 5 Romawi tahun 2022 dan tahun 2023, pimpinan DPR RI menguasakan sebagai Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir pada hari ini, yaitu saya sendiri, Abimanyu Aziz Farezi, dan juga rekan saya, Ibu Sinta Mariam. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disebut DPR RI. Dalam permohonan aku, para pemohon yang terdiri dari Raisyah Hermawati dan PT Putra Indah Jaya mengajukan pengujian pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang memuat pasal 43A ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan dan pemerintah, pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terhadap pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya mengenai pokok-pokok keterangan DPR akan disampaikan oleh Ibu Sinta Mariam. Izin Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk menyampaikan pokok-pokok keterangan DPR RI sebagai berikut. 1. Terkait kedudukan hukum para pemohon, DPR RI memberikan pandangan yang pada intinya bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing karena tidak memenuhi pasal 51 ayat 1 dan penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. 2. Perlu diketahui bahwa landasan filosofis dalam sistem pajak Indonesia yaitu antara lain memuat prinsip bahwa pajak digunakan untuk kepentingan umum, prinsip keadilan sosial untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, prinsip pemerataan pajak untuk golongan masyarakat yang tidak mampu, prinsip meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip merangsang perkembangan ekonomi, dan yang terakhir, prinsip transparansi dan akuntabilitas, mencakup kepentingan laporan keuangan pemerintah yang jelas dan penggunaan pajak secara efektif dan efisien. 3. Hubungan antara wajib pajak dan fiskus dalam konteks perpajakan berlandaskan pada pemenuhan kewajiban konstitusional untuk menghimpun pendapatan negara melalui APBN. Hubungan ini dibangun di atas nilai kebebasan yang diatur oleh hukum, dengan pendekatan yang mengedepankan keserasian antinomi dalam perpajakan. Pemeriksaan pajak khususnya oleh pemeriksaan pajak bukti permulaan mengacu pada prinsip kolektivisme yang mendorong kerjasama untuk menemukan kebenaran. Etika pemeriksaan pajak tercermin dalam kerjasama wajib pajak dan fiskus demi mencapai tujuan bersama. Bahwa berdasarkan keterangan DPR di atas menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi guna mengadili perkara akuo dan dapat memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing, sehingga pemohon akuo harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan akuo untuk seluruhnya. 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. 4. Menyatakan pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka keputusan yang seadil-adilnya. Demikian kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami tim kuasa DPR RI. Saya Sinta Mariam, nomor anggota A114, dan rekan saya Abimanyu Ajis Farezi dengan nomor anggota A126. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya kuasa Presiden dipersilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya sebagai kuasa substitusi dari Menteri Hukum Hak Asasi Manusia menyampaikan keterangan lisan Presiden Republik Indonesia terkait pengujian pasal 43A ayat 1 dan ayat 4 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pemohon meminta agar pemeriksaan bukti permulaan disamakan dengan penyidikan dan bisa menjadi objek pra-peradilan. Namun permintaan ini dianggap keliru oleh kami sebagai pemerintah. Menurut pasal 43A Undang-Undang KUP, pemeriksaan bukti permulaan merupakan tahap penyelidikan, bukan penyidikan, sehingga tidak bisa diuji dalam pra-peradilan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan ada tidaknya bukti cukup dalam sebelum penyidikan dimulai dan dilakukan oleh PPNS Direktorat Jenderal Pajak tanpa melibatkan upaya paksa. Pemerintah juga menekankan bahwa hukum pidana pajak adalah ius singular dengan karakteristik khusus yang menggabungkan unsur administrasi dan pidana untuk melindungi perekonomian negara. Kemudian terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 PMK.03/2022, pemerintah menegaskan bahwa peraturan tersebut telah diuji di Mahkamah Agung dan dinyatakan sah. Pemerintah dan DPR juga sepakat bahwa pemohon tidak memiliki legal standing yang cukup karena tidak mengalami kerugian langsung. Pemerintah menegaskan bahwa pasal 43A ayat 1 dan 4 serta pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 sesuai dengan prinsip negara hukum, supremacy of law, dan equality before the law, menjaga keseimbangan antara pencegahan kerugian negara dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan keterangan lisan yang kami sampaikan, adapun permohonan kami. Pertama, untuk bisa menerima keseluruhan keterangan Presiden. Yang kedua, menyatakan pemohon tidak memiliki legal standing. Yang ketiga, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Keempat, menyatakan pasal 43A ayat 1 dan 4 dalam pasal 2 angka 13 tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 yang dijadikan batu uji oleh para pemohon. Dan yang terakhir, menyatakan pasal 43A ayat 1 dan 4 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mempunyai kekuatan mengikat. Demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Prof. Dari meja hakim apa ada yang didalami? Saya Yang Mulia Ibu Ketua. Ya, Yang Mulia Bu Faiza silahkan. Ya, terima kasih Bu Ketua, DPR, dan pemerintah yang telah memberikan keterangan. Untuk pemerintah, saya minta penjelasan lebih lanjut. Mengapa pasal 43A ayat 1 dan 4 justru membuka ruang untuk tindakan upaya paksa seperti penyitaan dan penggeledahan? Tindak pidana perpajakan seharusnya ditangani lebih halus, berbeda dari tindak pidana umum. Mohon penjelasan kepada pemerintah, mengapa pendekatan yang diambil justru sebaliknya ada ruang kontrol terbatas, padahal substansinya bersifat pro justisia. Jadi ditambahkan dalam keterangannya. Terima kasih Yang Mulia Bu Ketua. Ya, masih ada tambahan? Saya Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Laila silahkan. Ya, terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua. Saya tunjukkan ke Profesor Adel yang mewakili Presiden. Terkait dengan pasal 43A dalam ayat 2, terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak. Apakah adresat pasal 43 memang ditunjukkan kepada yang tersangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak atau ada subjek hukum lain yang bisa tersangkut dengan pasal 43 ini, mengingat babnya bab penyidikan. Selanjutnya terkait penjelasan 43A menyatakan bahwa pemeriksaan bukti permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan. Nah, kenapa tidak dimasukkan di pasal batang tubuhnya? Karena ini menjadikan setara dengan penyelidikan pemeriksaan bukti permulaan. Hal ini tentu ada reasoningnya. Mungkin ada penjelasan terkait hal tersebut. Mungkin itu Yang Mulia dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Yang Mulia Prof. Irma, silahkan. Terima kasih Yang Mulia Bu Ketua. Kepada pemerintah dan DPR, pasal 43A itu sesungguhnya tidak banyak berubah dari Undang-Undang 28 yang dulu. Hanya ada penambahan ayat 1A saja, 1A terkait subjek yang melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Undang-Undang KUP menghimputnya memang rumit, tetapi jika kita susun, sesungguhnya masuk dalam bab ketentuan pidana. Kemudian muncullah pasal 43A di situ. Kalau dilihat dari susunan secara sistematis di atasnya, memang bicara mengenai ultimum remedium. Kenapa di bawahnya bicara pro justisia? Sehingga bisa dijelaskan legal reasoningnya. Saya kira ini keterangan tambahan pemerintah ya, karena ini menyangkut hanya satu ayat yang sebenarnya berubah. Sementara lainnya sama, nanti ditambahkan naskah akademiknya. Yang Mulia Bu Ketua, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Silakan kuasa Presiden untuk menjawab. Terima kasih Yang Mulia Bu Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
bahwa pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 itu bersifat administrasi. Sifat dan karakteristik dari hukum pidana pajak sekaligus menyambung yang ditanyakan Prof. Faiza, mengapa kata penyelidikan itu tidak dimasukkan dalam batang tubuh? Mengapa pada penjelasan? Pada 2014, usulan melakukan harmonisasi dengan mengganti istilah pemeriksaan bukti permulaan sebagai penyelidikan, tetapi harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM kami menolak. Oleh karena itu, dimasukkan istilah preliminary evidence. Istilah pemeriksaan bukti permulaan ada dalam Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam hukum pidana melakukan interpretasi, prinsipnya adalah titulus ex lex, rubita ex lex. Rubita ex lex artinya melihat pada judul bab adalah penyidikan, tetapi penjelasan itu membatasi bahwa ketentuan pasal 43 bukan penyidikan, melainkan penyelidikan. Pasal 44 baru penyidikan. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bab 5 berjudul penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan, pasal 26 tentang pemeriksaan bukti permulaan disebut sebagai penyelidikan, jadi spesifik menandakan sebagai ius singular. Kemudian pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Laila, pasal 43A memperlihatkan equality before the law, tidak hanya wajib pajak, tapi fiskus bisa. Jadi pertanyaan, apakah ini fiskus? Apakah wajib pajak? Dalam perumusan aturan pidana mengenal istilah delicta communia dan delicta propria. Indikasi tindak pidana bidang perpajakan menyangkut petugas direktorat pajak, berarti delicta propria, sasarannya adalah fiskus. Secara ekantrio, perumusan etres di luar delicta propria diartikan sebagai delicta communia. Jadi pemeriksaan bukti permulaan adalah pengejauhan tahan dari sunrise principle. Sunrise principle dan sunset principle dalam perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana mengenal istilah safeguarding laws. Memberi aturan kekuasaan kepada negara dalam batas yang ditentukan undang-undang untuk melakukan tindakan apapun. Selain itu, juga melindungi hak asasi manusia tidak terkecuali abuse of power pada petugas pajak, fiskus dengan pasal yang sama dalam konteks pemeriksaan bukti permulaan. Jadi, pasal ini bukan bertentangan dengan prinsip negara hukum, justru sesuai. Sekian dan terima kasih Ketua Majelis. Iya, ada tambahan ya? Bu Wamen, kalau hakim mau menafsirkan pasal itu kan merujuknya dari awal. Pertama, naskah akademik. Kedua, kemudian pembahasannya. Karena itu, tolong kita dibantu pembahasan terkait dengan penambahan ayat 1A. Jadi, doktrin yang diceritakan tadi itu untuk membantu saja, untuk menelaah perdebatan itu. Karena bisa saja ketika suatu waktu norma dirumuskan, yang dimaksud pembentuk Undang-Undang X selalu kalau didoktrinkan bisa berbeda dan diperbanyak. Begitu. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Ya, masih ada? Saya Yang Mulia. Yang Mulia Bu Arlen, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua. Terima kasih atas penjelasannya Bu Adel. Dalam kaitan dengan kewenangan, apakah ada batas-batas dalam kaitan dengan hanya pendekatan administratif semata atau pidana atau kedua hal ini? Mungkin Bu Wamen bisa menguraikan ada batas-batas kewenangan atau tidak, ataukah hanya secara umum? Karena yang disampaikan terkait dengan sunset principle ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Yang Mulia Bu Ketua. Iya, silakan Prof. Adel untuk menjawab. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama, bahwa memang penambahan pasal 1A pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh pejabat pegawai negeri sipil. Ini menegaskan bahwa pemeriksaan bukti permulaan itu adalah penyelidikan, bukan penyidikan. Bu Wamen, mohon maaf yang saya minta itu risalah, bukan penjelasannya lagi. Jadi risalahnya saja Bu yang dilampirkan ke kami. Bu Wamen. Baik Yang Mulia, terima kasih. Kemudian izin Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia menjawab pertanyaan dari Prof. Dr. Arlene. Bahwa sifat dasar dari tindak pidana pajak mengandung unsur administrasi maupun pidana, tetapi diskresi yang ada pada Direktoral Jenderal Pajak memberikan istilah res causae. Res causae adalah pilihan hukum. Menerapkan administrasi tanpa pidana, administrasi dan pidana, bisa juga pidana tanpa administrasi, tetapi jarang dilakukan. Kalau pidana tanpa administrasi sesungguhnya melanggar prinsip dasar dari hukum pidana pajak berdasarkan finansial dan ekonomi. Demikian Yang Mulia. Baik, Prof. Jika nanti ada keterangan tambahan, begitu juga DPR dipersilahkan. Mungkin masih ada bahan-bahan yang belum lengkap ya. Nanti dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para yang mulia bisa disusulkan. Selanjutnya untuk pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Terima kasih. Kami mengajukan 2 ahli dan 1 saksi yang akan kami usahakan Yang Mulia. Iya, baik. Kalau begitu, kita dengar lebih dahulu keterangan ahlinya ya. Untuk itu, sidang ditunda hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 pukul 11 siang. Dengan catatan, CV dan keterangan tertulis dari ahli harus disampaikan paling tidak 2 hari kerja sebelum hari sidang. Baik Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk para kuasa hukum Presiden beserta para pendamping, juga dari DPR, terima kasih. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.
Sidang lanjutan perkara nomor 83 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda pada sidang hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dari pemohon, yaitu Dr. Nabila Salma Taqwa, SE, MSI, PhD, dan Olivia Dian, SHMH. Petugas tolong hadirkan ahli yang dimaksud. Baik, silakan duduk. Benar dengan saudara Nabila dan Olivia? Benar yang mulia. Saudara ahli bisa maju untuk menyerahkan identitas, CV, serta surat tugas saudara. Baik, silakan duduk kembali. Di sini majelis akan memeriksa identitas saudara ya. Dimulai dari Ibu Nabila terlebih dahulu ya. Nama saudara? Nabila Salma Taqwa, Tempat tanggal lahir? Jakarta 21 Oktober 1975. Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia benar? Benar. Alamat saudara? Jalan Pisangan Baru Tengah, Kelurahan Matraman, nomor 13. Agama? Islam. Pekerjaan? Dosen. Pendidikan terakhir? Strata 3. Baik. Kemudian majelis akan memeriksa Ibu Olivia Dian. Identitas saudara harap dijawab dengan jelas ya. Nama saudara? Olivia Dian, Tempat tanggal lahir? Semarang 29 November 1975. Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia benar? Benar. Alamat saudara? Sekar Tanjung nomor 15 Sekaran Gunung Pati. Agama? Islam. Pekerjaan? Konsultan pajak. Pendidikan terakhir? Strata 2. Baik. Sebelum saudara diambil pendapatnya, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Mohon Yang Mulia Bu Oktania untuk memandu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada ahli dari pemohon bernama Dr. Nabila Salma Taqwa, SE, MSI, PhD, dan Olivia Dian, SHMH, ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Tua Mulia. Ya, terima kasih Yang Mulia. Dipersilakan kembali ke tempat untuk Bu Olivia. Untuk Bu Nabila, dipersilakan langsung di podium ya. Waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan. Silakan. Izin Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, perkenankan saya menyampaikan keterangan ahli dalam perkara nomor 83 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023. Berdasarkan pasal 23A, pasal 28C, ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945 maupun pendekatan teori, maka pungutan pajak dan mekanismenya harus diatur undang-undang, bukan regulasi lainnya. Kedua, pembatasan hak dan kebebasan setiap orang dilakukan dengan instrumen undang-undang sebagai bentuk persetujuan dari rakyat. Ketiga, kebijakan prosedur hukum dari pungutan pajak yang membatasi hak dan kebebasan warga negara juga harus diatur undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UHPP mengatur kewenangan pemeriksaan bukti permulaan oleh pejabat dan PPNS, serta penanganan hukum jika ditemukan keterlibatan pegawai Dirjen Pajak. Delegasi pengaturan ke PMK harus memperhatikan batasan seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 63 garing PU strip 15 Romawi garing 2017. Putusan tersebut menegaskan pendelegasian kewenangan ke PMK hanya untuk aspek teknis administratif dan tidak boleh merugikan hak wajib pajak. Pasal 2 angka 13 dan pasal 43 ayat 4 UU HPP berpotensi menimbulkan penafsiran luas dalam pembentukan peraturan Menteri Keuangan yang dirasakan oleh wajib pajak. Frasa tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan seharusnya tanpa membatasi atau memperluas hak dan kewajiban warga negara. Berdasarkan uraian yang telah ahli jabarkan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan. Pertama, berdasarkan konstitusi, pembatasan hak dan kebebasan setiap orang hanya dapat dilakukan oleh undang-undang, bukan peraturan menteri. Kedua, Pasal 2 angka 13, Pasal 43 ayat 4 Undang-Undang HPP membuka ruang penafsiran yang melebar dalam pendelegasian pengaturan kepada peraturan menteri. Sehingga peraturan Menteri Keuangan membuat kebijakan yang seharusnya menjadi materi muatan undang-undang dan kemudian akhirnya berpotensi merugikan warga negara. Ketiga, berdasarkan prinsip kepastian hukum yang adil,
Seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 63/2017 digunakan kembali dalam menilai ketentuan pasal 2 angka 13 pasal 43A ayat 4 UHPP, sehingga ketentuan aku harusnya dimaknai hanya berkenan dengan hal-hal bersifat teknis administratif dan bukan pembatasan atau perluasan hak dan kewajiban warga negara. Demikian keterangan ahli yang dapat disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor 83/PU strip 21 Romawi garing 2023. Atas perhatian yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Nabila. Selanjutnya Bu Olivia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya sebagai ahli. Dalam pengujian pasal 43A ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, saya akan menyampaikan pandangan terkait perspektif hukum pidana. Ahli menjelaskan bahwa yang diuji di Mahkamah Konstitusi adalah norma hukum, dan ahli menekankan pentingnya norma hukum dalam undang-undang berbeda dengan norma pelaksanaan yang tingkatannya berbeda. Fokus pengujiannya dalam pasal 43 ayat 1 yang memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan dalam tindak pidana perpajakan, serta peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tata cara pemeriksaan bukti permulaan. Ahli mempertanyakan apakah pemeriksaan bukti permulaan tersebut menjadi bagian dari penyidikan atau penyelidikan, dan apakah bisa juga menjadi objek pra-peradilan jika merugikan pihak-pihak terkait. Ahli juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa ketentuan pidana harus dimuat dalam undang-undang, bukan peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Menurut ahli, norma hukum harus melibatkan DPR sebagai wakil rakyat, dan peraturan pelaksanaan yang membatasi kebebasan warga negara perlu diatur dalam undang-undang. Ahli menilai bahwa peraturan Menteri Keuangan mengandung unsur upaya paksa yang seharusnya dalam penyidikan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan pandangan ahli tersebut, ahli menyimpulkan bahwa ketentuan peraturan menteri tidak sesuai dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pendapat ahli disampaikan dengan tanggung jawab penuh untuk menjunjung negara hukum, keadilan, dan tegaknya hukum sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ahli. Kuasa pemohon, dipersilakan kalau ada yang perlu didalami atau ditanyakan atau sudah cukup. Terima kasih yang mulia. Masing-masing ahli kami ajukan 3 pertanyaan yang mulia. Silahkan. Ahli Dr. Nabila, kami ajukan pertanyaan sebagai sebuah peraturan delegasi dari pasal 43A ayat 4 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bagaimana menurut ahli batasan pengaturan yang dapat diatur dalam peraturan Menteri Keuangan? Untuk Ibu ahli Dr. Olivia Dian, Anda kami tanyakan 3 pertanyaan. 1. Bahwa pasal 43A ayat 4 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbunyi, tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan pasal 43A ayat 4 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kemudian diterbitkan ketentuan pasal 8 ayat 3 PMK nomor 177 tahun 2022. Apakah wewenang pada ketentuan tersebut merupakan upaya paksa yang dapat dilakukan oleh pemeriksaan bukti permulaan kepada orang atau badan? Pertanyaan yang kedua, apakah upaya-upaya paksa tersebut dapat dibenarkan diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan? Dan pertanyaan ketiga, layakkah upaya paksa tersebut diajukan pra-peradilan sebagai kontrol kekuasaan atau kontrol kewenangan dalam pemeriksaan bukti permulaan? Demikian kami sampaikan yang mulia. Baik, dari kuasa presiden ada? Terima kasih yang mulia. Saat ini dari pemerintah tidak ada pertanyaan ataupun tanggapan. Nanti tanggapan akan kami sampaikan bersamaan dengan penyampaian kesimpulan. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Dari Majelis Hakim? Saya yang mulia. Ya, yang mulia Bu Oktania, silakan. Baik, terima kasih yang mulia Ibu Ketua. Saya menegaskan kepada ahli Dr. Olivia, tolong ahli memastikan bahwa ini memang berupa delegasi, sehingga itu bisa diatur di peraturan Menteri Keuangan. Karena tadi bilang tidak mungkin langsung kewenangan itu diberikan oleh undang-undang. Jadi perlu ditegaskan apakah Menteri memiliki kewenangan itu. Kemudian dalam KUHP itu kan selalu mengarah kepada bukti permulaan yang cukup. Apakah dalam penyelidikan yang dimaksud di sini masuk dalam pemeriksaan bukti permulaan, dan apakah
itu diperlukan dalam apa yang dinormakan pada ayat 4 ini. Karena tujuannya kan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk seseorang itu bisa dibawa ke ranah penyidikan. Ini apakah ada hubungannya dengan bukti permulaan yang cukup yang harus diperoleh sehingga nanti baru bisa dibawa ke ranah penyidikan untuk memperoleh siapa yang menjadi tersangkanya. Itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih. Ya baik Yang Mulia, terima kasih. Ada lagi? Saya Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Laila, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ibu Ketua atas kesempatan ini. Ada dua hal yang ingin saya dalami. Yang pertama pasal 43A menyangkut pengaturan tentang kewenangan maupun hal-hal yang sifatnya substantif dan ada yang sifatnya administratif. Yang saya tanyakan kepada kedua ahli, dalam melihat terminologi bukti permulaan baik Profesor Alfidian maupun juga Dr. Nabila Salma Taqwa, apakah merupakan terminologi yang tunggal? Artinya apakah bukti permulaan itu hanya menjadi domain objek kajian dari kajian hukum pidana semata saja, mengingat Profesor Alfidian adalah ahli hukum pidana dan Dr. Nabila Salma Taqwa adalah ahli hukum tata negara. Terkait dengan bukti permulaan ini, apakah tidak bisa dilihat dari dua perspektif? Nah, itu yang ingin saya ketahui dari ahli, pandangannya bagaimana. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Ada tambahan lainnya? Saya Yang Mulia. Yang Mulia Faiza, silakan. Ya, terima kasih Ibu Ketua. Sebenarnya di pemohon itu tidak secara langsung dalam petitum itu memohon mempersoalkan PMK. Justru substansi yang ada di PMK pasal 8 itu ditarik ke dalam pasal 43 itu. Pertanyaan saya kepada pemohon, apakah pernah melakukan pengujian PMK 177 tahun 2022 ini di Mahkamah Agung? Belum pernah, Yang Mulia. Untuk Bu Olivia Dian, apakah substansi yang ada di PMK merupakan breakdown dari pasal 43 itu memang bisa di-cover atau jenisnya adalah upaya paksa? Sehingga Bu Olivia Dian berpendapat ini bisa dibawa ke wilayah pra-peradilan. Kalau itu bisa, bagaimana Ibu bisa merumuskan bahwa substansi-substansi masuk sebagaimana nomenklatur-nomenklatur yang ada di pasal 77 KUHAP, termasuk yang sudah diperbaiki oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan di PMK pasal 8 177 tahun 2022 itu sangat detail. Jadi mohon ditegaskan apakah semua tindakan dalam memeriksa bukti permulaan ini yang kemudian diurai dalam pasal 8 PMK 177 tahun 2022 seluruhnya sudah masuk pada jenis upaya paksa atau pro justisia. Apakah perlu dipilah-pilah apa yang dimau pemohon dalam petitumnya itu tidak semuanya bisa di-cover dalam pasal 43A. Itu saja Yang Mulia Ibu Ketua, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Ada lagi? Saya Yang Mulia. Yang Mulia Bu Arlen, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Yang pertama tadi terkait dengan pendelegasian dari Bu Dr. Nabila Salma Taqwa, apakah model pendelegasian ini ada karakter khusus atau tidak? Apakah karena peradilan ini ada kewenangan khusus yang diberikan? Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia sebelumnya, ini belum masuk pada ranah pro justisia, sehingga tidak bisa diajukan ke pra-peradilan. Sebab mindset yang disampaikan para ahli tadi dalam kaitan dengan KUHAP bicara pendidikan dan penyidikan itu jelas diatur. Itu saja dari saya, Yang Mulia Ibu Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan kedua ahli, Bu Nabila Salma Taqwa terlebih dahulu untuk menanggapi. Izin Yang Mulia, memang pertama dalam konteks ini ada beberapa hal yang ditanyakan. Pertama, jika kita lihat dalam konteks pasal 43 ayat 4, itu sebenarnya mirip dengan perkara nomor 63/2017. Pada waktu itu, putusannya memang mempersoalkan dari PMK nomor 239/2014. Tapi kemudian, oleh Mahkamah Konstitusi melihat bahwa PMK itu akan berpotensi melakukan suatu tindakan yang melanggar konstitusional warga negara ketika pendelegasiannya tidak diatur secara tegas. Oleh sebab itu, putusan MK nomor 63/2017 menambahkan dalam hal teknis administratif, maka tidak boleh mengandung materi muatan yang merugikan hak wajib pajak. Oleh sebab itu, memang dalam PMK 177 mencoba untuk menggabungkan antara pasal 8 ayat 3 dan pasal 8 ayat 5, sehingga kewenangan dari pemeriksaan bukti permulaan ini bicara soal kewajiban dari warga negara atau wajib pajak, sehingga seolah-olah adalah kewajiban yang kemudian tanpa sanksi. Padahal dalam konteks sudah masuk dalam kaitannya dengan pembatasan hak asasi manusia atau pembatasan hak dan kebebasan warga negara. Putusan MK nomor 63/2017 menegaskan bahwa peraturan menteri tidak dimaksud untuk memberikan kewenangan tambahan kepada Menteri Keuangan atau memasukkan materi yang seharusnya diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. Dalam perspektif kewenangan dan administrasi, sering terjadi dinamika di mana undang-undang langsung mendelegasikan kewenangan kepada peraturan menteri yang menimbulkan persoalan. Oleh karena itu, pasal 43 ayat 4 perlu diberikan pemaknaan ulang terkait teknis administratif agar kejadian yang telah ditegaskan dalam putusan MK tidak terulang. Dan penting untuk memperkuat aturan dalam konteks tersebut, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab beberapa pertanyaan dan nanti mungkin bisa ditambahkan.
Baik, terima kasih. Lanjut ke Bu Olivia, silahkan. Terima kasih Yang Mulia. Ahli menyampaikan bahwa pasal 43A ayat 4 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur delegasi mengenai tata cara pemeriksaan pembuktian yang didelegasikan ke peraturan menteri. Menurut ahli, delegasi ini seharusnya hanya terkait prosedur atau SOP, bukan pengaturan norma hukum karena norma hukum harus diatur dalam undang-undang. Ahli menekankan bahwa peraturan menteri sebagai peraturan teknis tidak boleh memuat norma atau kewenangan yang mengandung unsur upaya paksa, terutama yang mengharuskan pihak terperiksa untuk menyerahkan bahan atau informasi tertentu. Ahli menggarisbawahi bahwa delegasi dalam pasal 43A ayat 4 adalah peraturan teknis dan bukan norma hukum. Ahli juga mengingatkan bahwa kewenangan yang memuat unsur pembatasan terhadap hak wajib pajak harus memiliki dasar norma yang jelas dan persetujuan rakyat. Dengan demikian, menurut ahli, peraturan menteri tidak boleh memuat norma yang membatasi hak-hak wajib pajak dan harus tetap mengikuti delegasi teknis dari undang-undang. Ahli menekankan pentingnya pengujian di Mahkamah Konstitusi atas peraturan yang mendelegasikan ketentuan tersebut karena produk delegasi yang ada dianggap tidak sesuai dengan norma undang-undang yang mendasarinya. Ya Bu Olivia, pertanyaan saya, kalau kemudian substansi yang diatur dari pasal 8 katanya haram melalui delegasi yang tidak legal dibawa ke 43A, itu genusnya adalah upaya paksa yang kemudian bisa dibawa ke pra-peradilan. Pertanyaan saya, barang ini bisa masuk tidak pada upaya paksa, sehingga pendapat Ibu itu juga terjawab bahwa ini bisa dibawa ke ranah pra-peradilan. Baik, kalau menurut ahli, itu kajian ini membahas konsep delegasi peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Delegasi norma hukum harus sesuai dengan pasal-pasal yang mendelegasikan. Peraturan menteri hanya boleh mengatur tata cara atau teknis pelaksanaan tanpa menciptakan norma atau kewenangan baru, terutama yang bersifat memaksa. Norma hukum semestinya diatur dalam undang-undang. Masalah muncul ketika undang-undang hanya mengatur bukti permulaan tanpa teknisnya yang kemudian didelegasikan kepada Menteri Keuangan. Namun, pengaturan kewenangan dalam peraturan menteri sering dianggap melampaui batas delegasi teknis. Ahli membandingkan dengan peraturan di kepolisian, di mana kewenangan berasal dari undang-undang, sedangkan prosedur teknisnya diatur melalui SOP. Ahli menekankan pentingnya pembatasan kewenangan sesuai tingkat peraturan yang mendelegasikannya. Jika terjadi tidak kesesuaian, penyelesaiannya harus melalui mekanisme konstitusional seperti melalui Mahkamah Konstitusi. Bu, mohon maaf saya menyela sedikit. Di pasal 8 itu kan menteri kan boleh bikin peraturan ya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu boleh tidak? Ya, prinsipnya boleh membuat peraturan, tetapi peraturan pelaksanaan. Ini ada norma yang ada di pasal 8 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau ada norma dan ada doktrin, itu hakim harus tunduk yang mana? Norma. Karena ahli menegaskan bahwa pembentukan norma dalam undang-undang harus melibatkan wakil rakyat untuk mencerminkan persetujuan masyarakat. Setiap norma dasar termasuk hukum pidana dan hukum acara pidana wajib diatur dalam undang-undang bukan melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Ahli juga menekankan pentingnya penataan hierarki peraturan karena banyak peraturan daerah yang seharusnya merujuk langsung pada undang-undang, bukan peraturan pemerintah yang hanya sebagai pelaksanaan undang-undang. Ahli juga menjelaskan bahwa yang didelegasikan kepada menteri adalah tata cara atau prosedur pemeriksaan, bukan norma hukum. Prosedur teknis ini sebaiknya tidak mengatur norma karena kewenangan yang dimiliki menteri dalam menetapkan aturan teknis tidak melalui proses persetujuan rakyat. Jika norma hukum dimuat dalam undang-undang, maka kewenangan dan kewajiban yang terkait dengan tindakan paksa seperti penahanan atau penyitaan akan lebih terstruktur dan sesuai dengan hukum. Menurut ahli demikian. Tadi ahli sudah menyampaikan beberapa jawaban yang mudah-mudahan dapat memberi penjelasan, terutama khususnya ada pendapat ahli dan terhadap proses pengujian di Mahkamah Konstitusi terhadap perkara ini. Terima kasih Yang Mulia. Ya baik, terima kasih. Untuk kuasa pemohon masih ada ahli atau saksi? Satu orang saksi, Yang Mulia. Ya baik, kalau begitu untuk sidang yang akan datang mendengar keterangan satu saksi dari pemohon. Untuk itu, sidang ditunda hari Kamis tanggal 26 Oktober 2024 pukul 11 siang. Kemudian untuk kedua ahli, terima kasih atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 83 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023 dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah untuk mendengar keterangan saksi dari pemohon yaitu Pak Naufal Kevin Andiarofi. Petugas tolong hadirkan saksi yang dimaksud. Baik, silakan duduk. Benar dengan saudara Naufal Kevin?
Benar yang mulia. Apakah saudara sehat? Sehat yang mulia. Saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa yang mulia. Baik. Saudara silakan maju untuk menyerahkan identitas saudara ya. Di sini majelis akan memeriksa identitas saudara ya. Harap dijawab dengan jelas. Nama saudara? Naufal Kevin Andiarofi. Tempat tanggal lahir? Senin 17 Maret 2003. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia benar? Benar yang mulia. Alamat saudara? Jalan Kuningan nomor 17 Jakarta Pusat. Agama? Islam. Pekerjaan? Pekerja swasta yang mulia. Baik. Sebelum saudara diambil kesaksiannya, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Mohon yang mulia Bu Arlen untuk memandu. Baik, terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua. Bapak Naufal Kevin Andiarofi, ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Ibu Ketua. Iya, terima kasih Yang Mulia. Ya Pak Kevin, dipersilakan langsung ke podium untuk memberikan keterangan. Sekitar 10 menit dipersilahkan. Baik yang mulia. Majelis Hakim yang kami muliakan, kuasa hukum pemohon, DPR dan pemerintah yang kami hormati, serta hadirin sidang sekalian. Perkenalkan, saya Naufal Kevin Andiarofi yang pada kesempatan kali ini saya dihadirkan sebagai saksi dari pemohon yang akan menyampaikan keterangan terkait adanya hak yang dirugikan atas berlakunya pasal 40A ayat 1 dan ayat 4 yang pada pokoknya sebagai berikut. Awal mula saksi mengetahui ada hak yang dirugikan adalah dari surat panggilan dari Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 September 2023, saya menerima surat dari Direktorat Penegak Hukum Direktorat Jenderal Pajak. Surat ini memanggil saya untuk memberikan keterangan terkait pemeriksaan bukti permulaan atas dugaan pelanggaran perpajakan. Sebagai saksi, saya dihadirkan untuk memenuhi panggilan tersebut. Dalam surat panggilan tersebut dicantumkan ketentuan mengenai dasar panggilan itu, yaitu pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut sebagai UU KUP, yang mewajibkan pihak ketiga untuk memberikan keterangan atau bukti yang relevan dalam pemeriksaan perpajakan. Yang kedua adalah pasal 41A UU KUP yang memberikan ancaman sanksi pidana jika pihak yang dipanggil tidak memenuhi kewajiban atau memberikan keterangan yang tidak benar. Selain itu, surat ini juga memperingatkan saya untuk mematuhi panggilan demi menghindari sanksi yang sesuai peraturan berlaku. Atas hal tersebut, saya menghadapi kebingungan terkait perlindungan hukum yang saya dapatkan peroleh dalam konteks pemeriksaan bukti permulaan ini. Dengan ketidakpastian ini, saya tidak merasa ada lembaga yang jelas untuk membantu jika ada terjadinya pelanggaran prosedur atau tindakan yang sewenang-wenang dari pemeriksaan bukti permulaan ini. Saya berharap agar terdapat mekanisme hukum yang tegak dan transparan untuk melindungi hak wajib pajak dan pemeriksaan bukti permulaan ini. Dari saya cukup yang mulia. Ya baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, kuasa pemohon, dipersilakan kalau ada yang mau didalami atau ditanyakan atau sudah cukup. Terima kasih Yang Mulia. Saya hanya ingin menanyakan kepada Bapak ini, bagian mana yang Bapak merasa dipaksa ketika dilakukan tindak pemeriksaan bukti permulaan karena hal tersebut hanya merupakan pemeriksaan administrasi biasa. Terima kasih. Ya baik, dari kuasa presiden ada? Cukup ya. Dari meja hakim? Cukup Yang Mulia. Cukup? Ya, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari kuasa pemohon. Di situ saja ya, silahkan. Baik Yang Mulia, jadi begini Pak, saya itu mendapat tekanan dari pasal 43 ini karena saya harus memenuhi tanpa adanya perlindungan hukum Yang Mulia. Cukup. Ya, dari kuasa presiden apa mengajukan ahli atau saksi? Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah berencana menghadirkan 2 orang ahli. Ahli 2 orang ya, baik. Kalau begitu, sidang ini ditunda hari Selasa 7 November 2024 jam 1 siang dengan agenda mendengar keterangan 2 orang ahli dari kuasa presiden. Dengan catatan, CV dan keterangan tertulis dari ahli harus diserahkan paling tidak 2 hari kerja sebelum hari sidang. Jelas ya? Baik, untuk Pak Kevin silakan meninggalkan ruangan persidangan. Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Sidang lanjutan perkara nomor 83 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda persidangan kita pada hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden, yaitu Ibu Aulia Dian Hidayati dan Ibu Anissa Putri. Petugas tolong hadirkan ahli yang dimaksud. Silakan duduk. Benar dengan Saudara Aulia dan Anissa? Benar. Saudara ahli bisa maju untuk menyerahkan identitas, CV, serta surat tugas saudara. Baik, silakan duduk kembali. Di sini majelis akan memeriksa identitas saudara ya, dimulai dari Ibu Aulia terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan jelas. Nama saudara? Aulia Dian Hidayati, Tempat tanggal lahir? Semarang 26 Juni 1996. Jenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia benar? Benar. Alamat saudara? Medan Merdeka Serondol Banyumanik. Agama? Islam. Pekerjaan? Pakar hukum perpajakan. Pendidikan terakhir? Strata 2. Baik, kemudian Ibu Anissa. Nama saudara? Anissa Putri, Tempat tanggal lahir? 21 Maret 1999. Jenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia benar? Benar. Alamat saudara? Jalan Taman Siswa, Kelurahan Sekaran, nomor 13. Agama? Islam. Pekerjaan? Dosen. Pendidikan terakhir? Strata 2. Baik. Sebelum saudara diambil pendapatnya, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Mohon Yang Mulia Ibu Nirma Salwa untuk memandu, dipersilahkan. Baik, saya bantu lafalnya. Lafal sumpahnya nanti ibu-ibu yang bersumpah. Ikuti, demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa saya akan memberikan pendapat tentang. Bahwa saya akan memberikan pendapat tentang. Soal-soal yang dikemukakan. Soal-soal yang dikemukakan. Menurut pengetahuan. Menurut pengetahuan. Dan keahlian saya. Dan keahlian saya. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Ibu Nirma Salwa. Silakan kembali ke tempat duduk Ibu Anissa. Terima kasih. Jadi kesempatan pertama diberikan kepada Ibu Aulia Dian Hidayati SHMH. Silakan di mimbar. Waktunya kurang lebih 10 menit. Nanti akan dilanjutkan dengan pendalaman, dipersilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya sebagai ahli dalam persidangan Mahkamah Konstitusi menyampaikan pandangan saya terkait aspek pra-peradilan dalam tindak pidana perpajakan dalam konteks perkara nomor 83/2023. Di sini saya akan memulai dengan menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan perbuatan melawan hukum oleh wajib pajak sering menggunakan upaya paksa dalam hukum pidana formil. Namun, penggunaan upaya paksa ini sering dinilai oleh wajib pajak tidak sesuai dengan kaidah hukum acara pidana, sehingga mereka mengajukan pra-peradilan untuk menguji keabsahan upaya tersebut. Ahli menjelaskan bahwa pra-peradilan dalam hukum pidana diatur dalam pasal 1 Jungto angka 10 pasal 77 KUHP yang bertujuan untuk menguji sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penuntutan. Namun, dalam perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU strip 12 Romawi strip 2014, cakupan objek pra-peradilan diperluas sehingga mencakup juga sah tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Ahli juga menyoroti bahwa pra-peradilan dalam tindak pidana perpajakan menggunakan KUHP sebagai sumber hukum utama yang kemudian diperluas dan dilengkapi oleh beberapa ketentuan lainnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Namun hukum acara pra-peradilan di Indonesia tersebar dalam berbagai aturan seperti KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi, Perma nomor 4/2016 dan Undang-Undang Mahkamah Agung yang juga mengatur larangan kasasi untuk perkara pra-peradilan. Ahli juga menekankan bahwa dalam Undang-Undang KUP terdapat perbedaan pendekatan terkait pemeriksaan bukti permulaan yang dianggap sebagai fase tersendiri dibandingkan penyelidikan sebagaimana diatur dalam KUHP. Ahli pun menyimpulkan bahwa tindak pidana perpajakan diatur tidak hanya melalui KUHP tetapi juga KUP. Ahli mencatat bahwa penetapan tersangka terhadap wajib pajak sering diuji di pra-peradilan sehingga meningkatkan jumlah perkara pra-peradilan yang ditangani oleh pengadilan. Dalam hal pemeriksaan bukti permulaan, ahli juga mempertanyakan apakah hal ini dapat dianggap sebagai objek pra-peradilan. Oleh karena itu, ahli menyarankan perlunya diskusi terlebih dalam terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan dalam konteks perpajakan.
Serta, apakah hal tersebut bisa menjadi objek pra-peradilan? Jika pemeriksaan bukti permulaan dijadikan objek pra-peradilan, hal ini akan memperluas fungsi pra-peradilan dan menambah beban pengadilan. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aulia Dian Hidayati. Berikutnya Ibu Anissa Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya membacakan beberapa bagian. Yang pertama, soal memahami hukum perpajakan. Jadi, bagaimana sebenarnya konstelasi hukum pajak di dalam sistem hukum di Indonesia? Bahwa hukum pajak memang seringkali berdiri di beberapa kaki karena sifat hukum pajak yang sangat administratif. Hukum pajak berkaitan erat dengan administratif penal law, yakni penerapan sanksi pidana untuk menegakkan hukum administrasi. Undang-undang perpajakan bersifat spesifik karena menggabungkan elemen hukum pidana material dan formil. Pengaturan tindakan pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, yang ditanyakan soal mungkinkah sebuah peraturan menteri menerima delegasi langsung dari sebuah peraturan undang-undang. Apakah sebuah undang-undang bisa menyerahkan langsung kepada mereka? Peraturan menteri dapat mengatur lebih lanjut suatu undang-undang jika menteri memiliki kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30/2014. Banyak undang-undang memberikan kewenangan langsung kepada menteri yang menunjukkan sifat atributif kewenangan tersebut. Jadi, saya mengatakan bahwa secara normatif, Menteri Keuangan bisa mendapatkan kewenangan dan diperintahkan untuk melakukan itu. Dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan. Praktik konteksnya memang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur hal yang lebih teknis. Yang ketiga Yang Mulia, yang dipertanyakan kepada saya soal putusan MK nomor 63/PUU/15/2017, apakah bisa disamakan konteksnya dengan permohonan hari ini? Dalam PMK tersebut, Mahkamah menilai pentingnya pengaturan yang lebih tegas terkait pendelegasian wewenang teknis administratif pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa kepada Menteri Keuangan. Namun, pengujian yang berlangsung saat ini lebih berkaitan dengan tata cara pemeriksaan bukti permulaan, bukan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam konteks hukum tata negara. Demikian Yang Mulia yang bisa saya sampaikan. 3 hal yang memang ditanyakan kepada saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara ahli. Sekarang giliran kita untuk mendalami keterangan yang disampaikan oleh ahli. Dimulai dari pendalaman oleh kuasa presiden. Nanti jawaban digabung saja ya, silahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami ingin bertanya kepada tenaga ahli Saudara Dr. Aulia Dian Hidayati. Ada 2 pertanyaan yang kami ajukan. Pertama, bagaimana menurut ahli mengenai kekhususan pengaturan hukum formil dalam tindak pidana di bidang perpajakan sehingga beberapa norma diatur berbeda dengan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP? Kemudian yang kedua, terkait pernyataan pertama pemeriksaan bukti permulaan dalam penjelasan pasal 43A Undang-Undang KUP memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dalam penyelidikan. Apakah menurut ahli kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dalam pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan upaya pra-peradilan? Demikian Yang Mulia, terima kasih. Sekarang giliran dari kuasa pemohon, dipersilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Ini ada 2 bagian yang kami tanyakan Yang Mulia. Pertanyaan kami adalah dari sisi kepastian hukum yang hanya tadi dikatakan diberikan wewenang atribusi kepada Dirjen. Bagaimana ruang lingkup pemeriksaan bukti permulaan ini harus yang harus dilakukan supaya tidak menimbulkan sesuatu dari sisi kepastian hukumnya. Karena tadi dikatakan hanya memeriksa pemeriksaan bukti permulaan. Ruang lingkupnya bagaimana? Lalu kedua, bahwa pada pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KUP diberikan wewenang kepada penyidik untuk mencari bahan bukti. Pertanyaan kami, bagaimana mengonversi istilah bahan bukti sebagaimana dimaksud di pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KUP tersebut dikonversi menjadi alat bukti di pasal 194 KUHP sehingga bahan bukti ini dapat diakui sebagai alat bukti di pengadilan. Itu pertanyaan kami. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Dari meja hakim, Saya Yang Mulia. silakan Yang Mulia Bu Nirma Salwa. Terima kasih Ibu Ketua Sidang. Kalau Ibu cermati substansi PMK mengatur jenisnya itu, di sana sudah tidak ada tindakan-tindakan yang menjadi bagian dari bukan penyelidikan lagi, tapi sudah upaya-upaya paksa ya Bu. Kemudian berdasarkan pasal 77 huruf A maupun huruf B KUHP, yang kemudian sudah diperluas dengan putusan MK, perma itu tidak ada kaitannya dengan objek.
Saya minta pandangan Ibu, sebenarnya kriteria-kriteria yang ada di PMK ini bisa tidak ya Bu dilekatkan di masing-masing atau di beberapa jenis objek yang ada di pasal 77 maupun putusan MK. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk Bu Anissa, bahwa yang diatur di PMK hari ini itu adalah berkaitan dengan tata cara, bukannya di sana mengatur tentang jenis. Nah, kalau jenis, apakah itu tidak kemudian inheren dengan putusan 2017? Itu dari saya, terima kasih Ibu Ketua. Terima kasih Yang Mulia Bu Nirma Salwa. Silakan mulai dari Bu Anissa Putri untuk menjelaskan dan mengeksplorasi beberapa pertanyaan atau sanggahan tadi. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Menurut ahli, bagaimana kekhususan pengaturan hukum formil dalam tindak pidana di bidang perpajakan sehingga beberapa norma diatur berbeda dengan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHP? Tentu saja, kewenangan pemeriksaan bukti permulaan yang diatur di dalam pasal 8 ayat 3 tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan ketentuan-ketentuan normatif lain yang ada di dalam PMK ini. Kekhususan pengaturan hukum formil dalam tindak pidana perpajakan terutama terletak pada pemeriksaan bukti permulaan yang berbeda dari penyelidikan dalam KUHP. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana perpajakan yang merugikan pendapatan negara atau tidak. Penjelasan pasal 43A UU KUP menyatakan bahwa pemeriksaan bukti permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyidikan, yaitu memastikan apakah suatu peristiwa tindak pidana. Meski demikian, UU KUP tidak merinci langkah-langkah pemeriksaan ini. Namun, langkah-langkah tersebut tetap dapat menjadi objek pra-peradilan, terutama jika menyangkut tindakan yang bersifat memaksa seperti penggeledahan atau penyitaan. Dalam konteks pra-peradilan, pengaturan khusus ini sejalan dengan putusan MK nomor 21/2014 dan Perma nomor 4/2016 yang memperluas objek pra-peradilan mencakup tindak aparat dalam proses pemeriksaan awal termasuk pemeriksaan bukti permulaan di bidang perpajakan. Yang kedua, konversi bahan bukti menjadi alat bukti, bahwa bahan bukti itu dalam konteks tindak pidana perpajakan bisa dipersamakan dengan barang bukti. Jadi, barang bukti berbeda tentunya dengan alat bukti. Jadi hukum pidana di Indonesia tidak lagi memisahkan secara tegas antara hukum pidana material dan formil. Saya pikir itu Yang Mulia yang bisa saya sampaikan. Cukup ya. Ahli sudah memberikan penjelasan terhadap beberapa pertanyaan tadi. Kuasa Presiden, ini cukup ya, tidak ada ahli lagi ya? Cukup Yang Mulia. Baik, karena sudah tidak ada ahli lagi, ini adalah sidang terakhir. Dan setelah ini para pihak, dalam hal ini pemohon dan kuasa Presiden atau DPR, diminta kalau mau menyerahkan kesimpulan. Penyerahan kesimpulan paling lambat 7 hari kerja sejak sidang ini berakhir. Dan itu artinya kesimpulan sudah harus sampai di Kepaniteraan MK pada hari Rabu 15 November 2024 pukul 11 siang. Paham ya? Kuasa Presiden pemohon? Sudah Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Ya. Kepada kedua ahli, Bu Aulia Dian Hidayati dan Bu Anissa Putri, terima kasih sudah menyampaikan keterangan ahlinya. Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 83/PUU strip 21 Romawi garing 2023 dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim kepada para pihak harap diperhatikan. Putusan nomor 83/PUU strip 21 Romawi garing 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara pengujian peraturan perundang-undangan pada tingkat pertama dan akhir telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan yang dimohonkan oleh Raisya Hermawati sebagai pemohon 1 dan PT Putra Indah Jaya sebagai pemohon 2. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dengan seksama permohonan, keterangan para pihak, bukti-bukti serta fakta-fakta terungkap dalam persidangan, maka Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Menimbang bahwa objek pengujian dalam perkara ini adalah pasal 43A ayat 1 dan ayat 4 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP yang merupakan norma hukum yang mengikat secara hukum. Dengan demikian, objek permohonan merupakan norma abstrak yang dapat diuji, sehingga Mahkamah menyatakan berwenang untuk mengadili perkara akuo. Mengenai kedudukan hukum legal standing para pemohon, menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pemohon harus membuktikan adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang 1. Diberikan oleh UUD 1945, 2. Dianggap dirugikan oleh norma yang diuji,
3. Bersifat spesifik, aktual, atau setidak-tidaknya potensial terjadi. 4. Terdapat hubungan sebab akibat, kausal verban, antara kerugian tersebut dengan berlakunya norma yang diuji. 5. Terdapat kemungkinan bahwa kerugian tersebut tidak terjadi lagi apabila permohonan dikabulkan. Menimbang bahwa pemohon 1 sebagai individu dan pemohon 2 sebagai badan hukum telah membuktikan adanya potensi kerugian konstitusional akibat penerapan pasal 43A UU HPP, pemohon 1 mengkhawatirkan ketidakadilan dalam pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan yang dapat melibatkan upaya paksa tanpa pengawasan memadai. Pemohon 2 mengajukan bukti konkret berupa pengalaman pemeriksaan yang melibatkan upaya paksa, seperti penggeledahan dan penyitaan tanpa izin pengadilan. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan para pemohon memiliki kedudukan hukum. Mengenai pokok permohonan, menimbang bahwa para pemohon mendalilkan bahwa pasal 43A ayat 1 dan ayat 4 UU HPP bertentangan dan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan tiap dalil sebagai berikut. A. Mengenai pasal 43A ayat 1, menimbang bahwa pemohon mendalilkan frasa pemeriksaan bukti permulaan sebagai dilakukan penyidikan, dianggap pemohon memberikan kewenangan yang luas kepada Direktur Jenderal Pajak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena pemeriksaan tersebut dapat dilakukan tanpa mekanisme perlindungan hukum bagi wajib pajak. Menimbang bahwa Mahkamah menilai pemeriksaan bukti permulaan bertujuan untuk memastikan adanya indikasi awal tindak pidana perpajakan, namun tindakan tersebut tidak boleh mencakup upaya paksa seperti penggeledahan dan penyitaan tanpa memenuhi persyaratan hukum acara pidana. Jika tindakan upaya paksa dilakukan tanpa izin pengadilan, hal ini bertentangan dengan asas due process of law dan prinsip negara hukum yang adil. Menimbang bahwa agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi wajib pajak, pasal 43A ayat 1 harus dimaknai sebagai langkah administratif yang tidak mencakup tindakan upaya paksa, kecuali dilakukan sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku. B. Mengenai pasal 43A ayat 4, menimbang bahwa pemohon mendalilkan frasa tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, dianggap pemohon memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur aspek yang seharusnya diatur dalam undang-undang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Menimbang bahwa Mahkamah menilai delegasi pengaturan kepada Menteri Keuangan adalah bagian dari kewenangan teknis administratif yang dimiliki oleh pemerintah. Namun, ketentuan tersebut harus dibatasi hanya untuk hal-hal teknis yang tidak mengurangi hak konstitusional wajib pajak. Jika tata cara ini mencakup pengaturan substansial yang berdampak pada hak dan kewajiban wajib pajak, maka hal tersebut melanggar prinsip kepastian hukum yang adil. Menimbang bahwa frasa dalam pasal 43A ayat 4 harus dimaknai hanya mencakup hal-hal yang bersifat teknis administratif, tanpa menyentuh aspek substansial yang berpotensi mengurangi hak konstitusional wajib pajak. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon beralasan sebagian untuk dikabulkan. Memperhatikan UUD 1945, UU MK, UU Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan sepanjang frasa pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan dalam pasal 43A ayat 1 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Menyatakan pasal 43A ayat 4 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dan 6 Hakim anggota lainnya dengan dibantu oleh panitera pengganti yang dihadiri oleh kuasa hukum pemohon, DPR, dan pemerintah. Baik, terhadap putusan tersebut pada pokoknya permohonan pemohon telah diterima. Oleh karena itu, sidang perkara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara pengujian peraturan perundang-undangan pada tingkat pertama dan terakhir dengan nomor registrar perkara 83/PUU/21-2023 yang diajukan oleh Resya Hermawati sebagai pemohon 1 dan PT Putra Indah Jaya sebagai pemohon 2 telah selesai dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Dengan ini, praktek sidang Mahkamah Konstitusi nomor 83 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023 dengan judul pengujian material Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan telah berakhir. Terima kasih.